boy, what the hell, boy? Huh? Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn. Kalian pasti kenal kan sama game ini yang sempat populer banget pada zamannya, yaitu PAW. Ya, sebuah game sederhana dengan karakter berbentuk kentang yang bisa diberi makan, dimandikan, dan diajak bermain. Pasti kalian ada yang pernah nyimpan pup-nya sebagai koleksi. Jika kamu pernah memainkannya, pasti ingat bagaimana rasanya merawat PAW ini seperti hewan peliharaan virtual. Tapi pertanyaannya, kenapa PAW bisa begitu populer dan kenapa sampai sekarang hampir tidak terdengar lagi? Mari kita bahas. Pertama, salah satu alasan utama PAW populer adalah karena konsepnya yang simple tapi bikin ketagihan. Jadi PAW adalah game simulasi virtual pet di mana kita merawat makhluk berbentuk seperti kentang ini. Kita bisa memberinya makan, memandikannya, bermain minigame, dan bahkan mengubah penampilannya. Meskipun terlihat sederhana, justru kesederhanaan inilah yang membuatnya mudah dimainkan oleh siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. PAW juga bisa dibilang adalah penerus Tamagotchi, mainan elektronik tahun 90-an yang juga berkonsep hewan peliharaan virtual. Bedanya, PAW hadir di smartphone yang lebih praktis. Banyak orang yang dulunya punya Tamagotchi jadi tertarik dengan PAW karena nostalgia. Tidak seperti game lain yang sering membutuhkan spesifikasi tinggi atau koneksi internet stabil, PAW bisa dimainkan di hampir semua jenis HP, bahkan HP dengan spesifikasi rendah sekalipun. Selain itu, game ini gratis sehingga siapapun bisa mengunduhnya tanpa harus membayar. Salah satu daya tarik utama PAW adalah kita bisa mengotak-atik kostum PAW sesuai keinginan kita, mulai dari warna, pakaian, hingga aksesoris lainnya. Selain itu, PAW juga merespons setiap tindakan yang kita lakukan. Misalnya, kalau kita lupa memberinya makan, PAW akan terlihat sedih atau marah. Hal ini bikin kita merasa seperti punya hewan peliharaan sungguhan. Selain merawat PAW, game ini juga menawarkan banyak minigame yang bisa dimainkan untuk mendapatkan koin. Beberapa minigame ini mirip dengan game arcade klasik yang sudah familiar bagi banyak orang. Ini membuat PAW tidak hanya sekedar game memelihara hewan virtual, tetapi juga menjadi hiburan tambahan yang tidak membosankan. Game ini sangat ramah untuk anak-anak. Tidak ada unsur kekerasan, tidak ada tantangan yang sulit, dan tidak memerlukan skill khusus. Bahkan, orang dewasa pun bisa menikmati game PAW ini sebagai game santai untuk menghilangkan stres. Pada masa puncaknya, PAW sering muncul di media sosial, baik dalam bentuk meme maupun screenshot dari para pemain yang membagikan proses mereka. Ditambah lagi, banyak anak-anak saling merekomendasikan game ini kepada teman-temannya, sehingga popularitasnya terus meningkat. PAW sendiri rilis di era dimana game mobile masih terbatas dan belum sebanyak sekarang lah. Saat itu, game seperti PAW, Flappy Bird, atau Candy Crush adalah primadona. PAW muncul di waktu yang tepat dimana orang-orang butuh game yang ringan tapi bisa bikin ketagihan. Selain itu, PAW juga jadi semacam tren sosial. Dulu kalau nggak punya PAW di HP rasanya kayak ketinggalan zaman. Jadi selain karena gameplaynya, faktor zaman itu juga bikin PAW jadi begitu populer. Dalam dunia game yang semakin kompleks ini, dengan grafik yang tinggi, alur cerita yang mendalam, dan fitur-fitur canggih, PAW justru menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu kesederhanaan. Game ini tidak bergantung pada mekanisme permainan yang rumit atau tantangan berat yang membuatnya strategi mendalam. Sebaliknya, PAW hadir dengan konsep yang santai dan mudah dimainkan oleh siapa saja tanpa memerlukan keterampilan khusus. Kesederhanaan inilah yang membuat PAW begitu menarik dan disukai banyak orang. Tidak ada tekanan untuk menyelesaikan misi tertentu atau bersaing dengan pemain lain. Pemain bisa merawat PAW ini sesuai keinginan mereka, mulai dari memberi makan, memandikannya, mengganti pakaian, hingga mengubah tampilan rumahnya. Semua aktivitas ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, menjadikan PAW sebagai game yang sempurna untuk mengisi waktu luang tanpa harus terlalu fokus atau menghabiskan banyak energi. Justru dalam kesederhanaan ini, PAW mampu menghadirkan pengalaman bermain yang menyenangkan. PAW ini membuktikan bahwa tidak semua game harus kompleks untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Seiringnya waktu, tren game mobile terus berubah. Pemain sekarang lebih suka game dengan grafik yang keren, fitur yang lebih seru, dan elemen yang sosial yang bikin ketagihan. Game-game seperti Clash of Clans, Subway Surf, Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG berhasil mencari perhatian banyak orang. Clash of Clans sendiri bikin pemain mikir strategi dan main bareng teman-temannya. Sementara Subway Surf menghibur dengan grafik warna-warni dan gameplay yang asik. Kalau Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG
malah bikin pemain ketagihan karena bisa main bareng atau lawan pemain dari seluruh dunia. Tuh seperti Team Guild atau pertemanan dalam game ini bikin pemain merasa lebih terhubung dan betah main lama-lama. Tapi nggak semua game bisa bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat ini. Contohnya PoW, game virtual pet yang dulunya sempat hits banget. Sayangnya pengembangannya PoW jarang ngadain update besar atau nambahin fitur-fitur baru yang bikin pemain penasaran. Alhasil game ini mulai kehilangan pemainnya karena banyak yang beralih ke game lain yang lebih fresh dan seru. Perubahan tren ini nunjukin kalau industri game mobile tuh selalu berkembang. Pengembangan game harus terus kreatif dan ngikutin keinginan pemain biar game mereka nggak ketinggalan zaman dan tetap diminati. Simpulan dari pembahasan ini adalah PoW adalah contoh sempurna dari bagaimana game sederhana bisa menjadi fenomena yang akan selalu dikenang karena telah menemani masa kecil banyak orang. Jadi bagaimana menurut kamu? Apakah kamu dulu juga memainkan PoW atau masih memainkannya hingga sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.